Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, ma'bad. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yusuf dalam kajian Kitab Safinatun Najah. Pada kali ini kita akan membahas tentang syarat diperbolehkannya istinja menggunakan batu. Sebelum kita membahas tentang hal tersebut, perlu kita ketahui bahwa istinja adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari kemaluan, baik itu kubul ataupun kemaluan yang ada di depan, ataupun dubur, yakni kemaluan yang ada di belakang, ini dubur itu sendiri. Istilah sederhananya istinja adalah cebok kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa istinja adalah cawi ataupun cewok. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utaikiku fasal suci. Surutu ijza'il hajari utawi pira-pira syarate wenange istinja kelawan watu iku sama niatun ana 8. Ayakuna yen to ana apa istinja iku bisalah sati ajarin kelawan telu pira-pira watu. Wa ayung kialan yen iso bersihake apa hajar al mahalla ing panggonan. Wa alla yajifailan yen ora kering apa najisun najis, wala yen takilalan ora pindah apa najis, wala yatra alan ora ngenani alaihi ngatasi mahal apa lahoru najis kang liya, wala yujawiza lan ora melewati apa najis sofatahu ing bolongane dubur, wa hasyafatahu lan bolongane kemaluan, wala yusibalan ora mengenani hu ing najis apa maun banyu, wa antakuna lan yen to ana apa alah jaru pira-pira watu iku tahiratan suci. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat diperbolehnya istinja dengan menggunakan batu itu ada 8. Yang pertama harus ada 3 batu. Terus kemudian batu tersebut bisa membersihkan najis dari tempat yang terkena najis. Misal di bagian dubur ada najisnya, dia bisa menghilangkan najis di dubur tersebut. Terus kemudian najisnya tidak kering, terus kemudian najisnya tidak berpindah ataupun menempel di tempat lain atau bergeser ke tempat lain, terus kemudian tidak terkena najis yang lain. Jadi kalau dia buang kotoran, ya sudah, najisnya harus buang kotoran saja, tidak campur dengan najis-najis yang lain, dan tidak melewati area dubur ataupun area kemaluan, lubang dari dubur ataupun lubang kemaluan. Jadi tidak merembet jauh, terus tidak terkena air hingga area dari najis itu pun melebar. Dia harus dalam keadaan tidak terkena air. Terus kemudian yang terakhir, batunya ataupun alat yang digunakan untuk istinja itu harus suci. Jadi istinja itu tadi ada 8 syarat. Sebenarnya dalam kitab Fathul Qorib, istinja tidak harus dari batu, tapi tidak harus dengan batu. Selain air dan batu, istinja juga boleh dilakukan dengan hal-hal yang padat. Seperti kalau dalam zaman modern ini, istinja bisa digunakan menggunakan tisu WC, itu juga bisa. Jadi syaratnya tetap
dengan minimal menggunakan 3 lembar, terus kemudian bisa menghilangkan najis, terus najisnya tidak kering, terus kemudian najisnya tidak pindah-pindah, tidak terkena najis yang lain, tidak melewati area dari dubur dan kemaluan, terus tidak terkena air najisnya, terus kemudian harus dengan benda yang suci. Jadi ketika menggunakan tisu, tisunya benar-benar suci. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.